Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Maaf ini mungkin kemalaman videonya. Beberapa pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, broker apa yang paling terpercaya, yang paling bagus? Terus yang kedua, bagaimana cara entry ataupun posisi menentukan titik entry yang tepat supaya kita profit yang paling banyak digunakan orang. Jadi pertama saya jawab, broker apa yang paling bagus? Menjawab pertanyaan ini kami tidak mengatakan broker A paling bagus, broker B paling enggak bagus. Tapi yang kami utarakan di sini, yang kami ceritakan di sini, broker yang bagi kami nyaman untuk dipakai. Namun sebelumnya perlu kami katakan bahwasannya kami tidak ada afiliasi ataupun kerjasama dengan pihak broker manapun ya. Jadi ini bukan promo. Ini cuma bercerita tentang broker yang paling nyaman versi kami yang kami pakai saat ini. Jadi ini adalah broker yang kami pakai, Markridge Group atau biasa disingkat dengan MRG. Ini adalah nomor akun. Nah, dari mana dapat nomor akun? Kami memakai aplikasi atau menggunakan aplikasi Traders Family. Ya, jadi Trader Family itu silakan diinstal, tapi kami tidak tampilkan di sini aplikasinya. Karena sekali lagi kami tidak melakukan promo di sini. Tidak ada sama sekali kaitannya. Silakan diinstal, kemudian ya pendaftaran di situ di aplikasi itu, kemudian ya sign in segala macam. Dia akan dikasih dia akun real ya. Jadi ini akun real yang kami pakai. Kenapa kami pakai broker dari Markridge Group ini atau MRG? Karena pertama dia ini depo kecil, minimal 500.000 bisa depo kecil ya. Kedua, dari saldo ini bisa ditarik semuanya. Jadi ada beberapa broker yang saldonya itu harus bulat ditarik, dan ada syarat minimal. Bulat dalam artian misalnya saldo kita saat ini 6271 ya, 6271. Kalau broker lain dia yang bisa ditarik cuma 62. Sudah tuh withdraw yang ditarik juga minimal 70.000. Kalau ini mau $1 pun bisa ditarik, nggak masalah. Jadi misal teman-teman untung sebesar dalam sehari itu 0,6 deh, 0,6 US dollar ya, ini mau ditarik
nggak masalah, bisa. Hanya saja di broker ini dia ada biaya swap atau biaya inap. Ya, ada beberapa broker yang malah tidak membebaskan biaya inap. Sedangkan di sini tidak dibebaskan, tetap ada biaya swap. Hanya saja biaya swapnya ini tidak terlalu besar, paling-paling 0,14 gitu kan ya, paling-paling gitu, paling 0,14 atau 0,7. Lagi pula diusahakan setiap kita trading itu tidak ada istilah swap ya, saya tidak membiasakan itu. Jadi satu kali entry posisi paling lama 1 jam sudah ada keputusan ini mau loss atau mau profit. Oke, itu cerita broker. Cerita tentang entry posisi ya. Jadi pertama teman-teman pasang dulu indikator di sini, indikator Bollinger's Band ini dan fraktal ya. Ini indikator yang kami pakai dalam memutuskan entry atau tidak ya. Yang pertama kami jelaskan ini adalah indikator Bollinger Bands. Upper bagian atas, kemudian bagian tengahnya, ini bagian bawah yang disebut indikator fraktal ini. Kalau indikator fraktal ini sudah menunjukkan ke atas, kita boleh melakukan open posisi sell. Sedangkan kalau indikator fraktal ini menunjukkan ke bawah ya, maka kita open posisinya buy. Ini tanda panah ke atas fraktal, kita open posisi sell. Selanjutnya tentukan dulu candlestick yang menyentuh garis atas atau bawah Bollinger's Bands ini ya. Sebagai contoh ini ya, ini ada candle merah yang menyentuh bagian bawah indikator Bollinger Bands. Kemudian muncul candle hijau. Ini waktunya kita open posisi buy. Fraktal akan muncul saat indikator ini mulai berjalan ya. Jadi indikator yang dalam lingkaran ini muncul, fraktal yang akan muncul. Jadi kita open posisinya saat pertama kali candle ini muncul. Kita tunggu candle ini turun dulu ke bawah, baru kita open posisi buy. Oke, open posisi buy. Coba kita lihat lagi yang bagian atas. Bagian atas ini ada candle hijau yang menyentuh garis Bollinger atas. Maka muncul candlestick merah 2 biji. Maka ini waktunya kita open posisi sell. Ditambah indikator fraktal ini udah muncul ke atas. Jadi kita ke sini
sell ya, dan terbukti ini turun ya. Yang tadi yang kita open posisi sebelum buy tadi ini naik ke atas ya. Paham mungkin teman-teman ya. Misalnya satu lagi nih, ini indikator candle merah sudah menyentuh bagian garis atas Bollinger Bands, kemudian diperkuat lagi, dikonfirmasi lagi dengan munculnya candle merah kedua, maka kita akan open posisinya di sini. Pada saat candlestick ini muncul, yang ketiga merah ini muncul, fraktal maka akan muncul. Saat ini kita open posisi sell, maka dia akan turun kan teman-teman. Ayo mama, Turun nih, menyentuh di harga ini ya. Ya memang tipsnya nggak terlalu besar. Kalau memang teman-teman mau tipsnya besar, maka salah satu caranya ya diperbesar lotnya. Ini yang terakhir, contoh terakhir ya. Ini indikator merah hijau, kemudian ada fraktal, ditambah candlestick di sini. Sini kita open posisi buy. Maka dia ini pelan-pelan naik kan? Pelan-pelan naik, saat ini harga di sekian. Oke. Silahkan dicoba Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.